Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema biar mantan yang cemas memikirkanmu dan mencarimu. Ya, kamu enjoy saja. Jadi biasanya kan yang care, yang cemas, yang khawatir, yang peduli kita. Sementara dia tidak pernah peduli, tidak pernah cemas, tidak pernah mengkhawatirkan kita lagi, ya. Kenapa dia bisa begitu santai, begitu tenangnya, begitu enjoy-nya melanjutkan hidupnya bersama orang ketiga? Karena dia selalu bisa melihat kita walaupun dari jauh, ya. Tidak ada yang perlu dia khawatirkan dari kita, karena dia melihat kita hanya sibuk dengan kesedihan kita, ya, dengan melownya kita setiap hari. Maka dia bisa enjoy, bisa santai menikmati kehidupan dan cintanya yang baru dengan orang ketiga. Yang namanya dua anak manusia yang pernah bersama, ya, kan tahu sama tahu, sudah saling memahami, saling mengenali, bahkan mungkin saling tahu rahasia-rahasia yang terdalam dari kehidupan masing-masing. Ya. Nah, ketika ya orang berpisah, yang paling dikhawatirkan dari mantan, ya, adalah ketika kita menunjukkan diri kepada orang ketiga yang bersama dia pada saat ini. Kemudian kita cerita deh semuanya, bahwa dia dulu adalah istri kita, misal begitu kan. Belum ada kata pisah, kata cerai, kemudian sudah jalan dengan orang ketiga. Nah, itu kan yang paling dia khawatirkan. Siapa tahu kan pada saat PDKT dengan orang ketiga, dia ngakunya masih gadis, ya, belum pernah menikah atau belum terikat dengan siapapun. Dia sangat khawatir kan kalau sampai kemudian kita datang nongol dan bilang, oh ini istri saya, ya. Nah, dan contoh-contoh lainnya. Artinya memang tentu kekhawatiran yang terbesar, ya, dari dia adalah ketika kita muncul di dalam kehidupannya dan kemudian, ya, kita bisa menceritakan tentang apa yang pernah terjadi antara dia dan kita. Karena memang banyak sekali orang membangun sebuah relasi atau komitmen yang baru itu tidak di atas dasar kejujuran. Ya, kenapa? Karena kalau jujur tidak ada yang mau. Jadi misal sudah pernah menikah, ya, tentu kalau didekati oleh orang lain, ya orang tidak mau kan, wong istri orang kok, atau wong suami orang kok, nanti tak dibilang merusak rumah tangga orang lain. Nah, maka di situ kemudian dia mengaku, ya, misalnya masih gadis, atau sudah janda, atau sudah duda, padahal masih terikat pernikahan dengan Anda, ya. Nah, atau dia pengen kelihatan misal innocence begitu, tanpa dosa, sehingga mengakunya sama sekali dalam
masa lalunya tidak pernah berpacaran, tidak pernah dekat dengan siapapun, tidak punya komitmen dengan siapapun, ya, sehingga yang didekati akan tersentuh, oh betul-betul orang baik dan seterusnya, padahal mantan pacarnya ada 12 orang, misal begitu. Nah, ya, karena itu banyak memang orang yang berusaha menyembunyikan masa lalunya agar dia bisa diterima dengan tangan terbuka, dengan penuh kehormatan oleh pasangan barunya pada saat ini. Nah, jadi dia bisa tenang karena dia bisa mengamati apa yang terjadi dalam kehidupan kita, ya. Jadi dia bisa lihat orang ini sibuk nih dengan dirinya sendiri, sibuk dengan kesedihannya, meratap, ya, kehilangan kekasih yang dicintai, dan dia tidak ada masalah yang begitu, karena bagi dia itu tidak akan menyentuh dia, dia sedang happy sekarang, ya. Nah, justru dia akan sangat khawatir, akan sangat cemas, ya, ketika dia tidak bisa mengamati kita lagi, tidak bisa melihat kita lagi, ya. Bagaimana caranya dia melihat kita padahal jaraknya berjauhan dan kita tidak tahu dia di mana? Ya, yang paling gampang di zaman modern ini melalui media sosial. Ya, loh kan saya sudah diblokir akun Facebook saya, akun Instagram saya oleh dia. Oh iya, ya, akun atas nama dia. Zaman sekarang satu orang bisa misal punya 2 atau 3 akun Facebook, dia bisa lihat dengan menggunakan akunnya yang lain atau menggunakan akun Facebook milik sahabatnya, milik temannya, milik asisten rumah tangganya. Kan zaman sekarang juga asisten rumah tangga semuanya punya akun media sosial. Banyak cara. Nah, karena itu bagaimana caranya agar dia tidak bisa mengamati kehidupan kita pada saat ini? Ya, kalau cara yang paling baik tapi berat, ya tentu tidak menggunakan media sosial dulu. Ya, Anda tidak pernah memposting apapun atau tidak pernah curhat lagi di media sosial. Jadi media sosial Anda cuman Anda gunakan untuk pekerjaan saja, ya, misal untuk perdagangan, ya, misal Anda menekuni bisnis online, maka Anda gunakan untuk promo, ya, begitu, ya. Tapi kalau postingan di medsos Anda masih terus itu sedih, ya, puisi-puisi sedih terus begitu, ya, maka dia akan tenang-tenang saja. Nah, tadi, ya, yang paling berat tentu tidak menggunakan media sosial. Wah, itu dia langsung kebingungan itu. Ya, ini orang di mana nih, lagi ngapain nih sekarang? Jangan-jangan dia ada di depan rumah saya, katanya begitu. Ya, nah, kalau kemudian Anda tetap masih mau menggunakan media sosial, kan bisa di private, ya. Artinya yang bisa melihat postingan-postingan Anda hanyalah teman-teman Anda di media sosial tadi. Dia kan sudah memblokir Anda. Kalaupun dia melihat melalui akun asisten rumah tangganya, kan belum berteman dengan Anda, ya. Kalaupun Anda tahu, ya, Anda blokir dulu, ya. Nah, kalau Anda private, yang bisa melihat postingan Anda hanya teman-teman Anda, nah itu dia juga akan mulai bertanya-tanya, ya, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda kerjakan pada saat ini, itu mulai mikir dia. Kalau kemarin kan dia tidak terlalu mikir, karena apa yang Anda pikirkan dia bisa tahu melalui apapun yang Anda posting di medsos Anda. Jadi Anda private, ya. Nah, kemudian, ya,
memang saran saya sebenarnya kita harus agak mengurangi ya di dunia maya itu, dan lebih banyak menekuni berbagai aktivitas kita di dunia nyata, ya. Apakah menekuni perkuliahannya, pendidikannya, atau menekuni pekerjaannya, bisnisnya, dan seterusnya tadi, ya. Karena memang medsos di dunia maya itu waktu itu cepat banget, ya. Mungkin kita ngaji ya untuk bisa misal rutin setiap hari membaca 10 ayat, itu rasanya berat. Tapi kalau sudah membaca komen ya, saling memberikan komen di Facebook, di IG ya, atau chatting group WhatsApp dan seterusnya, kadang-kadang waktu 2-3 jam berlalu itu tidak terasa, ya. Nah, karena itu kita harus lebih banyak memanfaatkan waktu di dunia nyata, mengerjakan hal-hal yang manfaat untuk diri kita, untuk masa depan kita, ya. Wa nafsuka in ashghalata bil haqqi wa illa stakhlatka bil batili. Jika dirimu tidak tersibukkan dengan yang baik, pasti akan tersibukkan dengan hal-hal yang sia-sia, ya. Nah, jadi semakin kita sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat, maka semakin lupa kita untuk menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Nah, jadi kuncinya Anda perkuat ya berbagai kegiatan, berbagai aktivitas, ya, berbagai pekerjaan yang manfaat yang ada di dunia nyata, ya. Nah, sehingga keinginan untuk curhat di media sosial tadi itu perlahan-lahan akan mulai berkurang, ya. Nah, semakin manfaat waktu Anda di dunia nyata, maka insya Allah ya semakin sedikit waktu Anda yang Anda habiskan di dunia maya. Sehingga disitulah kemudian mantan akan mulai mikir kemana Anda, lagi ngapain Anda, ya. Kira-kira dia akan hadir tidak dalam kehidupan saya, pikirnya begitu. Padahal Anda enjoy, menikmati kehidupan Anda, menekuni pekerjaan Anda, menekuni pendidikan, menekuni karir Anda. Ya, kan kalau mantan suatu ketika kembali, tentu Anda harus punya persiapan yang terbaik. Kalau waktu lebih banyak habis untuk bersedih, ya maka bagaimana bisa mempersiapkan masa depan dengan efektif dan efisien. Padahal di masa depan Anda ingin menjadi seperti apa, ingin bahagia atau tidak, fondasinya tergantung hari ini. Kalau hari ini waktu Anda bisa Anda manfaatkan untuk hal-hal yang manfaat di masa depan Anda, maka di masa depan Anda akan bahagia bersama orang yang bisa membahagiakan Anda. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.